Terdengar kan? Ada. Oh, oke, sebentar. Setting dulu ya. Ada nggak ya share screen-nya? Muncul nggak di kalian? Muncul. Muncul. Bu langsung mulai aja ya Bu ya. Ya, silahkan. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk materi order files dari kelas C. Oke. Anggota kelompoknya saya sendiri perkenalkan, nama saya ada Kendra Bagas Maulana dengan NRP 15 2021 229. Lalu selanjutnya rekan saya. Boleh dilanjut mungkin perkenalan? Perkenalkan, nama saya Safa Busi Faradila, NRP 15 2023 110. Perkenalkan, nama saya Amanda Pramita Ramadhani, NRP 15 2023 105. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga Dijali dari NRP. Oh ya. Sebentar, mungkin yang presentasi bisa on cam ya, biar kelihatan ya. Oh iya, sebentar Bu. Ibu, maaf, saya Safa gak bisa on cam soalnya lagi di perjalanan, gak apa-apa Bu. Oke. Ya, oke. Oke. Gimana Rangga sama Amanda, bisa on cam? Bentar kayak. Oke. Amanda bisa on cam, Amanda? Wah, ini kameranya rada buram ke Papa Ki. Ya apa-apa lah, yang penting ada. Oke, mungkin sembari dilanjut aja ya. Nah, ini tuh kita lanjutin presentasinya. Pertama-tama tuh kita mulai dari pengertiannya dulu. Amanda sama Safa. Bagian monggo silakan. Jadi apa itu ordered files atau berkas terurut adalah jenis berkas di mana semua entry atau catatan di dalamnya disusun dalam urutan yang telah ditentukan berdasarkan nilai dari satu atau lebih atribut atau kunci. Urutan ini bisa berupa urutan naik, ascending, atau turun descending. Ordered files sering digunakan untuk mempermudah dan mempercepat operasi pencarian, penyimpanan, dan penghapusan data. Ordered files bisa diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam sistem file komputer, basis data, atau bahkan dalam pengaturan fisik seperti arsip dokumen. Oke, selanjutnya untuk contoh-contohnya untuk order file, boleh di next aja Ki. Halo. Oke. Untuk yang pertama itu ada data tersusun berdasarkan kunci. Data yang tersusun berdasarkan kunci itu berarti setiap entry dalam file atau tabel diurutkan berdasarkan nilai dari kunci tertentu. Contoh misalnya untuk nomor induk mahasiswa. Selanjutnya.
Selanjutnya ada contoh efisiensi pencarian. Dengan data yang sudah diurutkan tadi, kita bisa menggunakan algoritma pencarian biner atau binary search untuk mencari data berdasarkan kunci, misalnya NIM. Algoritma pencarian biner membagi set data menjadi 2 bagian pada setiap langkah pencarian, sehingga mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan elemen yang dicari. Pencarian biner memiliki kompleksitas waktu 0 log n yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian linear. Selanjutnya, selanjutnya ada masalah penyisipan. Penyisipan data baru ke dalam file yang sudah diurutkan membutuhkan langkah tambahan untuk memastikan bahwa urutan tetap terjaga. Setelah menemukan posisi yang tepat menggunakan pencarian biner, data baru disisipkan ke posisi tersebut. Ini memastikan bahwa setiap penyisipan data tetap dalam urutan yang benar. Lanjutnya, Kay. Untuk selanjutnya masalah penghapusan. Penghapusan data dari file terurut harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keterurutan data tetap terjaga. Data yang dihapus harus dihilangkan dalam file dan sisa data harus digeser jika perlu untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh data yang dihapus. Penghapusan dapat mempengaruhi efisiensi jika tidak dikelola dengan baik karena menggeser elemen mungkin memerlukan waktu tambahan. Selanjutnya, penggunaan berkas overflow. Jika ukuran file melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan, overflow file digunakan untuk menyisipkan data tambahan yang tidak muat dalam file utama. Overflow file membantu dalam menangani data yang lebih besar dan kapasitas awal tanpa kehilangan keterurutan data. Data yang masuk ke overflow file tetap diatur sedemikian rupa sehingga keterurutan dan aksesibilitasnya terjaga. Selanjutnya. Selanjutnya pemilihan berkas. Pemilihan berkas berkala pada order file diperlukan untuk memastikan keterurutan data tetap terjaga. Ini termasuk operasi seperti penyisipan, penghapusan, atau pembaruan data. Pemeliharaan juga mencakup defragmentasi atau penggabungan kembali file jika data tersebar terlalu luas atau jika banyak celah yang muncul karena penghapusan. Selanjutnya, aplikasi yang sesuai. Order files cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan penyimpanan dan pengelolaan data terurut berdasarkan kunci tertentu. Contoh, aplikasi termasuk sistem basis data, sistem manajemen file, aplikasi inventaris, sistem manajemen perpustakaan, atau sistem informasi akademik. Ordered files membantu dalam memastikan bahwa operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan secara efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kendra. Boleh. Suara kamu nggak keluar, Kay? Oke, sorry. Unmute. Oke. Kan tadi kan di awal presentasi kan ada kelas B yang udah presentasi ya. Itu kan ngejelasin bagaimana konsep awalnya order file. Kan ada 3 tuh, itu ada order file, unorder file, sama hash. Nah, bagian kelompok kita tuh bagian order filenya. Nah, kita ini di bagian ini ngejelasin tentang implementasinya seperti apa. Di sini ada contohnya, misalnya buat di SQL-nya itu sendiri seperti biasa sih kita harus nge-select dulu, terus nama database-nya, terus nge-select tabelnya apa. Ini bisa kadang-kadang bisa ID-nya, bisa namanya atau nomornya. Nah,
Tapi pada intinya itu buat nge-sorting file-file tertentu kayak gitu. Nah, biasanya sih yang diambil sih nilai-nilai uniknya gitu. Terus waktu kemarin ngebuat presentasi ini, ada juga ternyata order file tuh dipakai buat binary search. Misalnya buat nyari keunikan tertentu di apa ya sebutannya tuh ID atau nama tertentu gitu. Terus selanjutnya juga ini bisa dipakai buat nge-insert sama ngemasukin sama nge-delete gitu. Ini untuk nge-insertnya, yang bawah buat nge-delete gitu. Ini contoh-contoh codingannya aja sih. Misalnya dia mau cari value apa, masukin aja sesuai dengan parameter-parameter yang mau dicari gitu. Ini juga buat tricks untuk primary gitu kan, untuk apa ya kasus-kasus tertentu gitu. Oke, mungkin itu tadi pengertiannya udah, terus penjelasannya juga udah, terus implementasinya juga udah. Gitu. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya buat ordered file. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya deh, Kendra. Tapi nggak tahu deh. Ada yang mau nanya nggak, anak-anak? Boleh, atau mungkin Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup aja, Kendra. Oke, sepertinya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Sekian dari kelompok 8 kelas C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita masuk ke barusan kelas apa ya? Kelas C ya? Unordered file ya? Bu, kelas C, Bu. Unordered file kan barusan ya? Betul, Bu. Oke. Kenapa? Ya, order file, Bu. Order file ya. Oke, kita masuk ke hash file ya. Kita masuk ke hash file itu kelompok dari kelas D ya, silahkan. Kelas Ya, Ibu. Cek. Kelas D ya. Apakah suara saya terdengar? Kelas D ya. Ya ada, silahkan. Sebentar Bu, saya share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas D dengan saya pemateriannya ditugaskan yaitu dengan judul Ordered Files and Hash Files. Anggota kelompok 2 diantaranya ada saya sendiri, Rainova Rahaniawan, dengan NRP 15/2023-007. Beserta rekan saya, boleh mungkin di on mic. Saya Persada Pro dengan NRP 15/2023-141. Saya Richa Ramadhani dengan NRP 15/2023-185. Ya, materi akan dimulai mungkin oleh Paris, boleh? Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang ordered files. Paris bisa on cam, Paris? Oh iya, sorry. Bisa, Bu? Ya, Paris sama satu lagi siapa tadi? Sama Richa. Richa, bisa on cam Richa. Baik Bu, sebentar.
Boleh, Paris? Yang pertama, selanjutnya cara ketiga, PT ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang ordered files and hash files. Apa itu ordered files? Ordered files juga dikenal sebagai sequential files atau sorted files, adalah struktur penyimpanan data di mana elemen-elemen disusun dalam urutan tertentu berdasarkan kunci atau atribut tertentu. Ordered files tersendiri ada terbagi 3 jenis. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, sequential files. Sequential sendiri dalam sequential file data disimpan secara berurutan satu setelah yang lain dalam sebuah files. Data biasanya diurutkan berdasarkan nilai dari sebuah kunci atau atribut seperti nomor ID atau tanggal. Contohnya daftar nama pelanggan berdasarkan urutan alfabet. Selanjutnya, indexed sequential files. Indexed sequential files tersendiri merupakan evolusi dari sequential files yang memanfaatkan indeks untuk meningkatkan efisiensi pencarian. Selain menyimpan data, ada juga file indeks yang berisi entry index yang menghubungkan kunci dengan posisi fisik di file data. Right, punten ini PPT-nya nggak bergerak kalau di saya. Oh iya. Tes. Ordered file adalah yang data-datanya disimpan dalam urutan tertentu berdasarkan nilai kunci. Ordered file dapat memudahkan pencarian dan akses data yang cepat. Selanjutnya, Maaf, apakah sudah bergerak, Bu? Tahu? belum. Belum sih, belum di mode slideshow ya. Bentar, Bu. Udah ada? Atau masih belum? Ada, cuman bukan slideshow ya. Bisa di slideshow nggak? Ini udah di slideshow, Bu. Udah di F5. Oh, Tapi belum bisa ini. Gerak aja. Ya, silakan. Ya, selanjutnya hash files, boleh? Rica? Hash files adalah file yang menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan data. Akses data sangat cepat dan efisien. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu ada 1, akses langsung ke data, keduanya efisiensi tinggi dalam pencarian, dan kekurangannya ada 1, memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar, dan kedua masalah collision dalam hashing. Perbandingan antara ordered files dan hash files itu ada 1 di akses urutan data. Kalau ordered files itu terurut, kalau hash files itu tidak terurut, dan waktu pencariannya kalau ordered file itu pencariannya biner, kalau yang satu lagi itu aksesnya langsung, dan ketiga ada penyisipan, kalau ordered files itu lambat, kalau hash files itu cepat, dan keempat ada kolisi, ordered files itu tidak ada, kalau hash files ada. Ya, selanjutnya saya akan memberikan studi kasus setelah Paris dan Rica memberikan penjelasan tadi tentang ordered files dan hash files. Kita kasih studi kasus sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Nah, adapun penerapan ordered files
Ordered files digunakan untuk menyimpan data yang perlu diakses secara terurut. Misalnya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok kelas C, daftar mahasiswa yang diurutkan berdasarkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Contoh implementasi atau pseudo-nya, ini bisa dilihat di sini. Buka file ordered files, cari mahasiswa dengan NIM tertentu menggunakan pencarian biner, tampilkan data mahasiswa. Contohnya seperti ini, ada di sini. Data mahasiswa diurutkan berdasarkan NIM. Ini contoh ordered files. Lalu selanjutnya, ada penerapan hash files. Bagaimana penerapan hash files? Hash files digunakan untuk akses cepat terhadap data yang sering diakses. Seperti contohnya informasi login mahasiswa. Kalau kita ambil studi kasusnya di sistem akademik. Contoh implementasi pseudo-nya seperti ini. Hash index sama dengan hash function, username. Buka file hash file pada posisi hash index. Baca data mahasiswa, tampilkan informasi login mahasiswa. Lalu kapan kita dapat menggunakan ordered files dan hash files? Ordered files digunakan ketika data perlu diakses dalam urutan tertentu, seperti tadi contohnya daftar mahasiswa yang diurutkan. Lalu hash files diakses ketika akses cepat itu lebih penting daripada urutan, seperti login pengguna. Nah, kesimpulannya, kedua metode atau bahkan mungkin ketiga metode dengan kalau kita gabungkan dengan unordered files, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik dari sistem informasi akademik. Nah, tadi kebutuhannya hash files itu ketika dibutuhkan akses cepat seperti login, lalu ordered files ketika dibutuhkan data untuk mengurutkan satu data tertentu. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 2 kelas D terkait ordered files dan hash files. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kendala atau segala kekurangannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makasih paparannya. Kita masuk ke dynamic hashing ya. Dari balik lagi ke kelas B ya. Ya mangga. Tadi yang pas basic konsep yang kelompok 1 dari kelas D belum, Bu? Ketinggalan. Tadi Ibu manggilnya Ya, kelas D, apa-apa. kirain Arvin belum? Giliran. Enggak, aja. kita memang dari berbagai kelas ya. Sama saya di random. Oke, Bu. Jadi memang harus urutan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dynamic hashing kelas B, silakan. Billy, mohon dibantu Billy. Kelas B, halo kelas B. Oke Bu, siap Bu. Izin share screen ya Bu. Ya mangga. Mohon maaf Bu, muncul gak Bu? Ada. Tapi tolong on cam ya, yang presentasi ya. Oh maaf Bu, ini aku lagi di luar Bu. Jadi izin nggak on cam dulu Bu. Sama siapa? Ini yang Bu, lainnya? kebetulan pada AFK Bu, jadi saya sendiri. Yang lain nggak ada? Nggak ada Bu. Yang presentasi ini? Nggak ada ini, jadi saya sendiri aja nggak apa-apa. Ya, oke, silakan. Bentar. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama aku Aska Hanif Askia, NRP 15/2023-075 yang saya sendiri dari kelompok 3 yang kebagian materi tentang dynamic hashing dan limitation of hashing.
Apa sih dynamic hashing itu? Teknik hashing yang disebutkan di atas bersifat statis dalam hal ruang alamat hash, tetap saat file dibuat. Ketika ruang menjadi terlalu penuh, dikatakan terjadi saturasi dan DBA harus mengorganisasi struktur hash. Ini bisa melibatkan membuat file baru dengan lebih banyak ruang, memilih fungsi hash baru, dan mengetapkan file lama ke file baru. Pendekatan alternatifnya adalah hashing dinamis, yang memungkinkan ukuran file berubah secara dinamis untuk menyesuaikan pertumbuhan dan penyusutan basis data. Konsep dynamic hashing. Buckets dibuat sesuai kebutuhan. Awalnya catatan ditambahkan ke bucket pertama sampai bucket tersebut penuh. Pada saat itu kita membagi bucket berdasarkan bit dari nilai hash, di mana 0 ini tuh tadi apa sih boleh? Bentar Bu. Di mana 0 kurang sama dengan I dan I kurang dari B. Bit-bit ini digunakan sebagai offset ke dalam tabel alamat bucket atau BAT atau direktori. Nilai I berubah saat ukuran basis data berubah. Direktori memiliki header yang menyimpan nilai I saat ini. Disebut kedalaman bersama dengan 2 i pointer. Demikian pula untuk setiap bucket ada penunjuk kedalaman lokal yang menentukan nilai I yang digunakan untuk menentukan alamat bucket ini. Selanjutnya, gambar di sini menunjukkan contoh hashing yang dapat diperpanjang. Kami mengasumsikan bahwa setiap bucket memiliki ruang untuk 2 catatan dan fungsi hash menggunakan bagian numerik dari nomor staff atau staff 0. Nah, untuk gambar di sini menunjukkan direktori dan bucket 0 setelah catatan staff SL21 dan SG37 dimasukkan. Ketika kita datang untuk memasukkan catatan SG14, bucket 0 penuh, sehingga kita harus membagi bucket 0 berdasarkan bit paling signifikan dari nilai hash, seperti yang ditunjukkan pada gambar direktori yang B ini. Direktori berisi 21 pointer untuk nilai bit 0 dan 1. Kedalaman direktori dan kedalaman lokal setiap bucket menjadi 1. Sekali lagi, ketika kita datang untuk memasukkan catatan SA9 berikutnya, bucket 0 lagi-lagi penuh, sehingga kita harus membagi bucket berdasarkan 2 bit paling signifikan dari nilai hash, seperti yang ditunjukkan pada direktori yang C. Direktori berisi 22 pointer untuk nilai bit 00, 01, 10, dan 11. Kedalaman direktori dan kedalaman lokal bucket 0 dan 2 menjadi 2. Perlu dicatat bahwa ini tidak mengaruhi bucket 1, jadi direktori untuk bit 10 dan 11 sama-sama menunjuk ke bucket ini, dan penunjuk kedalaman lokal untuk bucket 1 tetap pada 1. Untuk materi dynamic hashing seperti itu. Lanjut ke limitation of hashing. Limitation of hashing. Pengertian tentang batasan. Limitation dari hashing adalah keterbatasan atau kendala yang terkait dengan penggunaan teknik hashing dalam pengembangan aplikasi atau solusi perangkat lunak. Meskipun hashing merupakan metode yang kuat untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat, adapun beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk batasannya itu terdapat 7 batasan. Yang pertama ada collision, kolusi berulang atau secondary collision. Yang ketiga pemilihan fungsi hash yang tidak cocok, kinerja buruk pada kasus terburuk, ketidakmampuan untuk melakukan pencarian rentang atau range search, penggunaan memori, yang terakhir perubahan struktur data, yang mana collision terjadi ketika 2 atau lebih kunci menghasilkan nilai hash yang sama. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja yang buruk dalam pencarian dan penyisipan data. Kolusi berulang atau secondary collision. Dalam chaining, jika terjadi collision, kunci yang bersentuhan harus disimpan dalam sebuah struktur data tambahan seperti linked list. Yang ketiga, fungsi hash yang tidak cocok. Memilih fungsi hash yang buruk dapat mengakibatkan distribusi yang tidak merata dari kunci ke dalam tabel hash. Ini juga dapat meningkatkan jumlah collision dan mengurangi efisiensi pencarian. Kinerja buruk pada kasus terburuk. Meskipun hashing memiliki kinerja yang sangat baik dalam kasus rata-rata, di kasus terburuknya, misalnya jika terjadi collision berulang atau jika pemilihan hash yang buruk
kinerjanya dapat menjadi buruk bahkan menyamai kinerja pencarian sekuensial. Nah, selanjutnya ketidakmampuan untuk melakukan pencarian rentang atau range search. Dalam tabel hash standar, pencarian hanya bisa dilakukan berdasarkan kunci tunggal. Tidak ada mekanisme bawaan untuk mencari semua kunci dalam rentang tertentu. Yang selanjutnya, penggunaan memori. Tabel hash mungkin membutuhkan alokasi memori yang besar tergantung pada ukuran domain kunci yang mungkin hal ini bisa menjadi masalah dalam aplikasi dengan batasan sumber daya yang ketat. Dan yang terakhir, perubahan struktur data. Dalam beberapa kasus seperti ketika data perlu diurutkan, hashing mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat. Struktur data lain seperti pohon biner, pencarian, atau struktur data terurut mungkin lebih cocok. Penggunaan hashing untuk pengambilan data bergantung pada bidang hash lengkap. Namun, hashing tidak cocok untuk pencarian berdasarkan pola atau rentang nilai. Misalnya, untuk mencari nilai dalam rentang tertentu, diperlukan hash yang mempertahankan urutan. Selain itu, hashing tidak sesuai untuk pencarian berdasarkan bidang selain bidang hash. Sebagai contoh, jika sebuah tabel dihash berdasarkan staff no, maka hashing tidak bisa digunakan untuk mencari berdasarkan bidang e-name. Dalam hal ini, pencarian linear atau penambahan indeks sekunder diperlukan. Mungkin sekian dari saya, kelompok 3. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, terima kasih. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau terburu-buru dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kelompok berikutnya ya, sebentar. Kita masuk ke indeks dan tipe-tipe indeks ya, dari kelas C, silakan. Mohon yang presentasi on cam ya. Waduh, mohon maaf Bu, sebelumnya saya nggak ada webcam, nggak apa-apa Bu? Ya nggak apa-apa. Tapi kelompok yang lainnya kan ada kan ya, anggota yang lain ya? Oke. Oh ya. Diperkenalkan, nama saya Teddy Sukma Permana dari kelompok 2, kelas C, ingin menjelaskan materi mengenai indeks. Nah, di sini saya bersama dua rekan saya. Boleh tidak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhar Rashid Askari dengan NRP 15-2023-089. Perkenalkan, nama saya Samuel Tamunan dengan NRP 15-2023-108. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu indeks. Sebentar ya. Jadi apa sih itu indeks tool? Indeks tool adalah struktur data yang memungkinkan sistem manajemen basis data DBMS untuk menemukan catatan tertentu dalam sebuah file dengan lebih cepat sehingga mempercepat respon terhadap query pengguna. Nah, di sini apa sih jenis-jenisnya? Di sini yang pertama itu ada primary index, yang kedua ada clustering index, yang ketiga ada secondary index. Yang pertama, primary index. Primary index adalah file data diurutkan secara berurutan berdasarkan suatu bidang kunci pengurutan, dan bidang indeks dibangun pada bidang kunci pengurutan tersebut, yang dijamin memiliki nilai unik dalam setiap catatan. Yang kedua, clustering index. Clustering index adalah file data yang diurutkan secara berurutan berdasarkan suatu bidang non-kunci, dan bidang indeks dibangun pada bidang non-kunci ini.
sehingga dapat ada lebih dari satu catatan yang sesuai dengan nilai bidang indeks. Bidang non-kunci ini disebut sebagai atribut pengelompokan. Yang ketiga ada secondary index. Secondary index ini adalah sebuah indeks yang didefinisikan pada bidang non-pengurutan dari file data. Boleh dilanjut? Baik, indeks sequential files. Indeks dibagi 3 yaitu primary index, clustering index, dan secondary index. Namun data yang disortir menggunakan primary index disebut dengan indeks sequential file. Indeks sequential file ini merupakan kolaborasi antara sequential file dan random file. Dalam recordnya itu dapat diproses secara sequential atau individu yang diakses menggunakan search key value yang langsung mengakses record melalui indeks. Indeks sequential file merupakan struktur yang serbaguna yang memiliki tiga bagian, yaitu area menyimpan utama, yang kedua sebuah indeks terpisah atau indeks mandiri, yang ketiga area overflow. Oke, selanjutnya ada perawatan indeks sequential files. Secara periodik, indeks sequential file ini membutuhkan perawatan secara efisien dengan cara merombaknya. Namun seiring perkembangan waktu, proses ini dapat ditangani secara dinamis dan tidak perlu lagi dirombak secara periodik. Nah, kerugian indeks sequential files ini sendiri terdapat pada urutan filenya, di mana untuk mempertahankan urutan file ini sangatlah sulit. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena kita juga harus mempertahankan urutan data di file data dan file index. Ya, mungkin sekian dari kelompok 2 kelas C. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Tidak ada ya, mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke indeks sequential file ya. Dari kelas D ya, silakan. Kelas D, file. Bentar. Ada? Tidak ada, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4, kelas D. Saya Martin. Saya Nopalan Abdul Rojak. Sama Abu, tapi Abunya nggak bisa hadir, Bu. Di sini kami akan membahas tentang tipe indeks dan sequential files. Tipe
Tipe index atau primary index adalah jenis indeks yang dibuat menggunakan primary key. Pada tabel tersebut, indeks ini akan digenerate secara otomatis oleh sistem pada saat kita membuat tabel tersebut. Inilah yang membuat semua query yang menggunakan ID pada where clause akan dieksekusi dengan sangat cepat. Kedua, indeks pengelompokan. File data diurutkan secara berurutan pada bidang non-kunci, dan bidang pengindeksan dibangun di atas bidang non-kunci ini, sehingga dapat terdapat lebih dari satu catatan sesuai dengan nilai bidang pengindeksan. Kedua, ada tipe indeks. Indeks sekunder, indeks yang ditentukan pada bidang file data yang tidak diurutkan. Sebuah file dapat memiliki paling banyak satu indeks utama satu atau indeks pengelompokan, dan sebagai tambahan dapat memiliki beberapa indeks sekunder. Nah, itu untuk contoh gambarnya. Contoh tabel yang tipe indeks itu ada salary sama branch. Itu ketika kata kuncinya yang salary dimasukkan, jadi si pencarian ke datanya tuh tidak teratur gitu, harus mencari sesuai kata kunci yang dimasukkan gitu. Terus yang bawahnya ya lanjut ke indeks sequential files, yaitu metode penyimpanan yang pembacaannya dilakukan secara berurutan dan disimpan secara berurutan juga masuknya. Terus untuk strukturnya ada penyimpanan utama, indeks, dan yang kedua indeks atau indeks terpisah, dan yang ketiga area overflow gitu. Nah, ini untuk contoh gambar yang sequential files. Nah, di situ ada indeks dan data filenya. Jadi yang SAG itu kalau nggak salah kata kuncinya. Jadi ketika kata kuncinya masuk mencari ke data file, jadi secara berurutan yang kiri gambar A itu indeks penuh. Terus yang sampingnya tuh indeks renggang, di mana ada beberapa kata kunci mencari masuk ke data file. Jadi SG5 di kotak yang pertama, mencari kotak yang pertama di data file gitu. Jadi tidak semua yang di data file tuh tercari gitu, tergantung kata kuncinya gitu. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan atau gimana? Mungkin karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang semuanya. Oke ya, kita masuk ke secondary index dan multi-level index. Barusan dari kelas D ya, jadi kita balik lagi ke kelas D. Silakan. Baik Bu, izin share screen Bu. Ya, enggak. Jangan lupa on cam ya. Iya Bu. Apakah filenya sudah terlihat Bu? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Riyandi Kafildani dengan NRP 15/2023-062. Ada dua rekan saya yaitu Niki Aditya Bagus dengan NRP 15/2023-065 serta Faiz Fazli Dwi Putra Pambudi dengan NRP 15/2023-080. Di sini kami akan membahas mengenai secondary index dan multi-level index.
Pertama-tama akan dijelaskan oleh Niki apa itu pengertian indeks. Oh, tampaknya Niki nggak bisa menjelaskan karena sedang di jalan, Bu. Mohon maaf. Jadi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Indeks adalah objek skema yang berisi catatan dari nilai-nilai yang muncul pada satu kolom atau kombinasi kolom di indeks dari sebuah tabel. Indeks dibuat untuk mempercepat pengaksesan data pada suatu tabel. Indeks ini dibuat berdasarkan pada field-field dari sebuah tabel. Indeks bisa dibuat secara otomatis untuk constraints primary key atau unique key dan secara manual melalui create index statement. Kemudian secondary akan dijelaskan oleh Pak Is. Baik, saya akan menjelaskan tentang secondary index. Secondary index merupakan berkas terurut yang mirip dengan indeks primer. Namun, sementara file data yang terkait dengan indeks primer diurutkan berdasarkan kunci indeks. File data yang terkait dengan kunci sekunder mungkin tidak diurutkan berdasarkan kunci pengindeksan. Lebih lanjut, kunci indeks sekunder tidak perlu berisi nilai unik, tidak seperti indeks primer. Indeks sekunder meningkatkan kinerja query yang menggunakan atribut selain kunci utama. Namun, peningkatan pada query harus diimbangi dengan beban kerja yang terlibat dalam memelihara indeks saat database diperbarui. Secondary index memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada indeks bit-tree, yang kedua ada indeks hash, yang ketiga ada indeks bitmap. Selanjutnya. Next tolong. Udah? Ada nggak, Is? Belum. Oh, ada. Ada. Nah, yang selanjutnya ada manfaat secondary index. Yang pertama ada indeks sekunder dapat meningkatkan kinerja query dengan mengurangi jumlah data yang perlu dipindai untuk menemukan catatan yang diinginkan. Yang kedua ada indeks sekunder, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola database karena indeks dapat dibuat dan dihapus kapan saja. Yang ketiga ada indeks sekunder menyederhanakan pencarian catatan tertentu dalam database sehingga lebih mudah untuk menemukan data yang diinginkan. Yang keempat ada indeks sekunder menggunakan struktur data kompak yang memerlukan lebih sedikit ruang untuk menyimpan dibandingkan dengan data asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sedika. Yang selanjutnya ada multi-level index. Multi-level index ini adalah sebuah teknik di mana indeks dibuat pada beberapa tingkat untuk meningkatkan efisiensi pencarian data. Ketika berkas indeks menjadi besar dan meluas ke banyak halaman, waktu pencarian untuk indeks yang dibutuhkan akan meningkat. Sebagai contoh, pencarian biner membutuhkan sekitar log P akses halaman untuk indeks dengan P halaman. Indeks bertingkat mencoba mengatasi masalah ini dengan mengurangi jangkauan pencarian. Hal ini dilakukan dengan memperlakukan indeks sebagai seperti berkas lainnya, membagi indeks menjadi sejumlah indeks yang lebih kecil dan mempertahankan indeks ke indeks. Secara umum, indeks tingkat N dapat dibangun meskipun tiga tingkat adalah umum dalam praktiknya. Sebuah berkas harus sangat besar untuk membutuhkan lebih dari 3 tingkat. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan multi-level index ini. Keuntungannya itu menghasilkan peningkatan kinerja untuk rentang query yang lebih luas. Selain itu, ini cocok dan efektif untuk kumpulan data besar dengan berbagai kriteria pencarian. Kemudian ada kekurangan multi-level index, yaitu dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas dalam pemeliharaan indeks. Pengindekan multi-level juga memiliki persyaratan penyimpanan yang lebih tinggi dibandingkan pengindekskan satu level. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 sampaikan dari kelas B, atau teman-teman mungkin yang memiliki pertanyaan boleh. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Cukup sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita masuk ke kelas D lagi ya. Bitri ya, silakan. Untuk Faris. Mohon maaf Bu, kelas C apa D? Kelas D. Barusan kelas C kan? Tadi kelas B, Bu. Tadi kelas B ya, sorry. Kelas C berarti sekarang, sorry. Baik Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 CC akan mempresentasikan Bitris. Adapun nama-nama dari anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri, Faris Habitul Azmi dengan NRP 1523092, dan selanjutnya ada Rizky Fauzi dengan NRP 1523095. Ada juga Muhammad Yusuf Islam dengan 1523156, dan yang terakhir ada Abdurrahman Aufar dengan NRP 1523098. Dan yang selanjutnya akan menjelaskan yaitu teman saya Abdurrahman Aufar. Semuanya moderator, makasih. Jadi pengenalan B+3. B+3 itu adalah struktur data yang digunakan oleh banyak DBMS untuk menyimpan data atau indeks. Mereka terdiri dari hierarki node-node dengan aturan spesifik untuk keseimbangan dan struktur. Nah, sebelumnya di B+3 ini ada perbedaan utama untuk B-3, yaitu menyimpan semua nilai kunci di daun dan semua daun dihubungkan dengan pointer untuk mendukung akses sekuensial yang efisien. Next. Nah, di sini ada aturan dan karakteristik B+3, yaitu aturan penting dari B+3 mencakup jumlah minimum dan maksimum anak per node serta pengaturan nilai kunci. Yang kedua, mereka harus seimbang dan memiliki jumlah anak yang konsisten pada setiap jalur dari root ke leaf. Nah, karakteristik B+3 itu yaitu semua kunci di daun, pointer untuk akses sekuensial, dan node internal tanpa data. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Dan untuk implementasi dan kinerja B+3 memiliki performa yang baik karena keseimbangan dan struktur yang konsisten. Dan mereka juga memungkinkan akses yang cepat dan efisien terhadap data dalam disk. Dan perbandingannya dengan indeks bitmap, indeks bitmap adalah alternatif untuk B+3 yang efisien dalam kasus domain yang jarang. Mereka dapat menghemat ruang penyimpanan dan memberikan peningkatan kinerja dalam beberapa jenis query. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 10 CC. Bagi ingin yang bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan aja sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bitmap index ya. Dari kelas D, silakan. Sebentar, Bu. Silakan kami dari kelompok 7 ini saya dengan Jaida Perkenalkan, nama saya Devi Anjali dengan NLP 15 2023 186. Ada di bentuk adalah daripada yang untuk ini nggak muncul, Bu. Apanya, Karen? Presentasinya nge-lag mungkin jaringannya. Barusan sih di saya muncul. Suaranya nggak jelas ya, Karen ya. Ini yang lain gimana? Atau saya yang jaringannya nggak bagus? Iya, Yang Bu, lain kurang kedengeran jelas, nggak? Bu. Ya, Bu. Sama, Bu. Jelas, Kurang Karen? jelas, Bu. Bisa tolong?
Mungkin deketan itu teh. Eh, di sini ada karakteristik. Ada menyimpan vektor bit untuk setiap atribut, bukan nilai aktual, dan ada setiap bit satu menunjukkan baris dengan nilai domain tertentu. Ada efisien untuk tabel besar dan query filtrasi yang sering. Dan di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu memperlambat operasi insert, update, dan memperbaharui struktur bitmap. Dan ada kurang efisien untuk atribut domain besar, banyak nilai unik, dan ada mungkin tidak efektif untuk query kompleks, predikat multikolom. Dan di sini ada tabel sebagai contoh pertimbangan relasi staf yang ditujukan pada gambar yang ada di samping ini yang A. Ada gambarnya? Ada gambarnya. Keuntungannya ada indeks bitmap memberikan dua keuntungan penting dibandingkan indeks B+. Dibandingkan dengan indeks B+, indeks pohon pertama mereka bisa lebih ringkas daripada indeks B+. Indeks pohon membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan dan mereka meminjamkan mereka sendiri untuk teknik kompresi. Indeks bitmap sebagai contoh perhatikan query berikut. Ada select staff no gaji, from staff, where posisi, dan ada supervisor and cabang no B003. Dalam kasus ini, kita dapat mengambil vektor bit ketiga untuk posisi dan melakukan AND bit space dengan vektor bit pertama. Di sini ada rekan saya yang akan menjelaskan. Indeks gabungan adalah indeks pada atribut dari dua atau lebih. Contoh tabel join indexes. Penjelasannya sebagai contoh, pertimbangan relasi cabang dan relasi properti foreign yang ditunjukkan pada gambar A, kita dapat membuat indeks gabungan pada atribut yang bukan atribut kotak kunci untuk menghasilkan relasi indeks yang ditunjukkan pada gambar B. Indeks penggabungan akan terhitung terlebih dahulu gabungan-gabungan relasi branch dan properti foreign berdasarkan atribut kota, sehingga menghasilkan kebutuhan untuk melakukan penggabungan setiap kali query dijalankan, dan meningkatkan kinerja dari query. Hal ini bisa menjadi sangat penting jika query memiliki frekuensi yang tinggi, menggabungkan indeks bitmap dan indeks gabungan untuk menyediakan indeks gabungan bitmap. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan kelas apa ya? Kelas D ya? Kita masuk ke join index, kelas B silahkan. Maaf Bu, tadi gangguan jaringannya. Tadi kelas D. Iya, sekarang ke kelas B ya, silahkan. Kelas B. Masuk ke join, ya, kelas B masuk ke join index ya, silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, untuk izin dulu, kamera saya rusak jadinya nggak bisa tampil ya. Sayanya Kelompok yang lainnya aja. Kelompok cuma ada yang lain virtualnya. bisa, kan? Ya, yang kelompok lain bisa. Kan nggak sendirian? Ada teman saya, Alfa Rizal. Untuk saya juga kamera nggak bisa dinyalain juga, Bu. Ya udah. Oke deh.
Sebentar ya, Bu. Ya. Oke, siap. Tadi kemana ya? Oke, siap. Untuk hari ini kami akan membahas materi yaitu indeks gabungan. Untuk materi pertama, pendahuluan. Indeks gabungan adalah jenis indeks yang semakin populer dalam data warehousing. Indeks ini merupakan kombinasi dari atribut dua atau lebih relasi yang berasal dari domain yang sama. Dengan kata lain, indeks gabungan mengindeks atribut dari beberapa tabel yang saling berkaitan. Ada juga contoh kasus dalam branch dan property foreign. Mari kita lihat contoh yang melibatkan dua tabel branch dan property foreign. Nah, ini. Dalam contoh ini, kita memiliki atribut kota pada kedua tabel yang bukan merupakan kunci utama. Dengan membuat indeks gabungan pada atribut kota, kita dapat mempercepat kinerja query yang sering digunakan untuk menemukan properti yang disewakan di kota tertentu yang memiliki cabang. Lalu selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerjanya. Indeks gabungan bekerja dengan cara mengurutkan data berdasarkan atribut yang diindeks. Dalam contoh kita, indeks ini dapat diurutkan berdasarkan salah satu dari 3 atribut. Misalnya dari branch row ID. Terkadang, 2 indeks gabungan dibuat, satu dengan urutan atribut tertentu dan satu lagi dengan urutan atribut yang dibalik. Sekarang kita akan membahas keuntungannya dari menggunakan indeks gabungan. Keuntungan utamanya itu bisa meningkatkan kinerja query. Indeks ini menghitung gabungan relasi cabang dan properti foreign berdasarkan atribut kota sebelumnya. Dengan demikian, kita tidak perlu melakukan penggabungan tabel setiap kali query dijalankan, yang sangat berguna untuk query dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya adalah implementasi dalam Oracle. Oracle sebagai salah satu penyedia sistem manajemen basis data terkemuka menggabungkan indeks bitmap dan indeks gabungan untuk menciptakan indeks gabungan bitmap. Ini adalah bentuk khusus dari indeks gabungan yang sangat efisien dalam menangani query dengan kondisi logika yang kompleks. Kesimpulannya, dalam dunia data warehousing, di mana efisiensi dan kecepatan pemrosesan data sangat penting, penggunaan indeks gabungan bisa menjadi solusi yang sangat efektif. Indeks ini tidak hanya meningkatkan kinerja query, tetapi juga membantu dalam pengelolaan data yang lebih baik. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada, maka kami akan menutup. Kami tutup untuk materi saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Cluster and non-cluster. Kelas C ya, silakan. Ya, kelas C, Opik mohon bantuannya, Pik. Ya Bu, bentar Bu. Saya Bu, izin. Ya, silakan. Oke, izin sebentar.
Bentar, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum ada, masih mirroring. Oke. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang klaster dan non-klaster. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Husni Al-Muhjiri dengan NRP 15/2023-088 dan rekan saya bisa perkenalkan. Saya Rizal dengan NRP 15/2023-114. Ya, perkenalkan saya Hafiz Amar Buana dengan NRP 15/2023-094. Oke, materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Saudara Rizal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tabel klaster, non-klaster, dan indeks klaster S-Cluster. Yang pertama, ada tabel klaster. Tabel klaster merupakan tabel yang disimpan berdasarkan urutan fisik dari salah satu atau beberapa kolom. Tabel klaster mempunyai kelebihan peningkatan kinerja query untuk kolom yang dikelompokkan dan efisiensi dalam penggunaan ruang penyimpanan. Tabel klaster juga mempunyai kekurangan waktu lebih lama untuk operasi insert, update, dan delete. Contoh penggunaannya, basis data transaksi perbankan yang sering di-query berdasarkan tanggal transaksi. Nah, di sini adalah contoh tabel klaster. Bisa dilihat, tabel klaster menyimpan informasi tentang klaster, termasuk ID klaster, nama klaster, dan deskripsi klaster. Yang kedua, ada tabel non-klaster. Definisi dari tabel non-klaster adalah tabel yang disimpan tanpa urutan fisik berdasarkan kolom tertentu. Tabel klaster mempunyai kelebihan lebih cepat untuk operasi insert, update, dan delete juga. Fleksibilitas dalam menyimpan data. Tabel klaster mempunyai kekurangan kinerja query bisa lebih lambat dibandingkan dengan tabel klaster. Contoh penggunaannya, basis data umum yang memiliki operasi DLL yang tinggi seperti aplikasi media sosial. Ini contoh tabel non-klaster. Bisa dilihat, ada customer ID, nama, umur, income, shopping habit, tempat, dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang ketiga ada indeks klaster. Ini juga termasuk jenis klaster. Definisi, jadi indeks klaster adalah yang mengatur bagaimana data disimpan secara fisik dalam tabel. Nah, keuntungan dari memakai indeks klaster adalah dapat meningkatkan kinerja query
sehingga pencarian berdasarkan kolom yang diindekskan dan membuat data lebih efisien. Akan tetapi kekurangannya adalah penurunan kinerja untuk operasi DML pada tabel besar. Contoh implementasi indexed cluster yaitu contohnya di sini ada membuat indexed cluster. Dengan membuat indexed cluster, kita dapat meng-create cluster terlebih dahulu serta memberikan storage. Yang kedua, dapat membuat tabel dalam IC. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang keempat itu adalah hash cluster. Jadi hash cluster adalah metode pengelompokan data dalam basis data yang menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan suatu baris data. Nah, di sini keuntungannya yaitu pencarian data yang sangat cepat untuk operasi yang menggunakan kolom hash, tetapi kekurangannya juga memerlukan pengaturan awal yang baik untuk menentukan ukuran dan distribusi hash. Kemudian di sini ada contoh implementasi hash cluster di Oracle. Di sebelah kiri itu cara membuat hash cluster. Lalu di sebelah kanan cara membuat tabel dalam HC. Nah, jadi kesimpulannya itu pemilihan jenis tabel dan indeks sangat penting untuk kinerja basis data. Lalu tabel cluster cocok untuk query yang sering mengakses data secara berurutan. Sedangkan tabel non-cluster lebih fleksibel untuk operasi DML yang tinggi. Index cluster meningkatkan kinerja query untuk kolom yang diindeks. Sedangkan hash cluster sangat cepat untuk pencarian data menggunakan kolom hash. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, maka kami akan tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, satu lagi ya, Gaila. Barusan pas apa ya? Kelas C. Kelas C ya. Ini yang guidelines kelas D ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Guidelines for Selecting File Organization atau pedoman untuk memilih file organisasi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sapira Aprilia dan rekan saya. Nama saya Maudi Amalia.
Dan nama saya Dafa Fauzan dengan NRP 15022-054. Baik, langsung saja. Organisasi file ini mencakup struktur fisik penyimpanan data dan bagaimana data tersebut dapat diakses secara efisien untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Adapun jenis-jenis organisasi file, yang pertama yaitu heap file, adalah salah satu metode pengorganisasian data dalam sistem basis data, di mana data disimpan secara acak dalam file tanpa urutan tertentu. Yang kedua, yaitu sequential file, adalah metode pengorganisasian file, di mana data disimpan dalam urutan tertentu berdasarkan kunci atau kolom tertentu, seperti nomor identifikasi atau nama. Yang ketiga, yaitu hash file, adalah metode pengorganisasian data dalam sistem basis data di mana data disimpan berdasarkan nilai hash dari kunci tertentu. Nilai hash ini digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan data dalam file yang memungkinkan akses cepat ke data. Yang keempat, yaitu cluster file, adalah metode pengorganisasian data di mana data dari tabel yang sering diakses bersama-sama disimpan berdekatan di penyimpanan fisik. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisien akses data dengan mengurangi jumlah operasi disk yang diperlukan saat mengakses data terkait. Yang kelima, yaitu index file, adalah metode pengorganisasian data di mana struktur indeks digunakan untuk mempercepat pencarian dan akses data. Indeks adalah struktur data tambahan yang menyimpan referensi ke lokasi data, sebenarnya dalam file utama, memungkinkan akses cepat ke data tanpa perlu memindai seluruh file. Yang keenam, yaitu multi-level index, adalah teknik pengindeksan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dalam basis data besar dengan membagi indeks menjadi beberapa tingkat hierarki. Ini memungkinkan sistem untuk menangani jumlah data yang sangat besar dengan lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketujuh yaitu ada single level index. Single level index adalah struktur indeks sederhana yang terdiri dari satu tingkat saja. Dalam single level index, setiap entry indeks terhubung langsung ke lokasi fisik data. Yang kedelapan, yaitu ada bitmap index. Bitmap index adalah teknik pengindeksan yang digunakan dalam sistem basis data untuk mempercepat operasi pencarian dan pengambilan data, terutama dalam situasi di mana tabel memiliki sejumlah besar data, tetapi nilai kolom yang diindeks memiliki jumlah nilai yang relatif sedikit. Selanjutnya yaitu ada pedoman umum untuk memilih organisasi file. Yang pertama ada pola akses, lalu ada analisis jenis pola akses yang dibutuhkan oleh aplikasi yang akan dirancang. Tentukan apakah aplikasi tersebut memerlukan akses berurutan, akses langsung berdasarkan kunci, atau kombinasi dari keduanya. Yang kedua yaitu ada volume data. Pertimbangkan volume data yang akan dihandle oleh sistem, lalu organisasi file yang berbeda mungkin memberikan performa lebih baik tergantung pada ukuran dataset yang digunakan. Lalu ada yang ketiga, persyaratan kinerja. Evaluasi persyaratan kinerja dari aplikasi, lalu pertimbangkan faktor kecepatan baca atau tulis, efisiensi operasi pencarian, dan seberapa sering data diupdate. Lalu yang keempat, yaitu ada kompleksitas implementasi. Tinjau kompleksitas yang terlibat dalam mengimplementasikan dan memelihara setiap organisasi file. Beberapa organisasi mungkin lebih mudah diimplementasikan, tetapi mungkin tidak memberikan performa optimal untuk operasi tertentu. Yang selanjutnya, yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Kadapa. Lalu yang kelima itu ada kontrol kesamaan waktu. Jadi jika sebuah aplikasi memerlukan akses bersamaan ke data oleh beberapa pengguna atau proses, pastikan data itu organisasi filenya yang dipilih mendukung mekanisme kontrol waktu yang efisien.
Selanjutnya ada skalabilitas. Pertimbangkan dulu skalabilitasnya dari organisasi file yang dipilih. Pastikan bahwa organisasi tersebut dapat menampung pertumbuhan data. Lalu ada pertimbangan biaya. Evaluasi biaya yang terkait dengan mengimplementasikan dan memelihara setiap organisasi file. Ini termasuk biaya tidak hanya secara moneter, tetapi juga biaya dalam hal waktu pengembangan dan sumber daya. Selanjutnya ada integritas data dan keamanan. Pastikan bahwa organisasi file menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas data dan keamanan, seperti melalui manajemen transaksi dan kontrol akses. Selanjutnya yang terakhir, tuh kompatibilitas. Jadi pastikan bahwa organisasi file yang dipilih kompatibel dengan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Pertimbangkan juga masalah kompatibilitas potensial yang mungkin timbul. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu anak-anak serangkaian dari indeks. Nah, mestinya sih ya kalau kita bicara indeks itu kita tidak hanya sekedar teori. Kalau barusan kan kayak hanya definisinya aja gitu ya. Tapi paling tidak ada wawasan bagaimana apa itu indeks gitu. Jadi sebetulnya ini kita bicara pengorganisasian file ya. Pengorganisasian data. Jadi indeks ini ada di layer paling bawah. Ini ada di layer fisik gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendesain secara memodelkan secara logik gitu ya. Kemarin kita bicara IRD, TRD dan sebagainya sampai normalisasi itu kita bicara database di level atas. Kita konsep di level aplikasi. Tapi kalau kita bicara indeks itu kita ada di level fisik bagaimana data itu nanti akan kita simpan secara fisik di dalam storage kita. Nah, tadi ada beberapa jenis indeks. Nah, beberapa jenis indeks ini adalah fungsinya untuk memudahkan Anda melakukan pencarian. Jenisnya banyak banget gitu ya. Kapan kita menggunakan indeks hash, heap, dan sebagainya gitu. Itu tergantung dari sebetulnya kebutuhan dari aplikasi kita. Nah, tadi yang di terakhir itu sudah dipaparkan guidelines bagaimana cara kita memilih indeks-indeks tersebut untuk aplikasi kita ya. Jadi misalnya gini, Anda punya beberapa buah tabel, satu tabel itu mungkin saja bisa memiliki berapa indeks. Nah, tapi hati-hati karena tadi kita kan fungsinya untuk memudahkan pencarian gitu ya indeks. Dan satu tabel itu bisa memiliki beberapa indeks. Nah, indeks ini sama dengan trigger dan store prosedur, dia adalah objek yang ada di dalam database. Jadi dia menempati tempat di storage-nya. Jadi semakin banyak indeks Anda, itu storage Anda juga nanti akan semakin besar gitu ya, gede gitu. Jadi tentunya enggak ada kebijakan tertentu ketika kita mau membuat indeks ya. Karena kalau terlalu penuh juga nanti malah berat si database-nya gitu ya. Nah, itu nanti Anda harus bijak sekali ketika Anda bekerja gitu ya. Nah, Anda create tabel. Jadi nggak cukup sampai create tabel, kemudian Anda bikin aplikasi gitu. Nah, nanti di level berikutnya, kalau Anda misalnya sebagai DBA, database administrator, itu nanti Anda yang melakukan maintenance dan sebagainya gitu. Tapi kalau Anda misalnya database designer, Anda itu juga harus bisa menentukan indeks apa nanti yang akan kita buat
untuk aplikasi kita. Ada berapa indeks, nyambung ke tabel yang mana saja gitu ya. Jadi harus teridentifikasi dulu nanti kebutuhannya. Ya, nanti kan di aplikasi itu kan ada proses bisnis tuh ya. Nanti Anda akan lihat misalnya ada tabel-tabel tertentu yang memang dia aksesnya tinggi gitu ya. Kemudian perlu pengurutan, perlu join dan sebagainya. Nah, nanti itu akan disesuaikan dengan jenis-jenis indeksnya. Nah, ini misalnya Anda mungkin baru semester 2 gitu ya. Sebetulnya bahasan indeks ini menarik gitu ya untuk Anda bisa kembangkan di level skripsi atau TA Anda sebenarnya gitu ya. Cuman di EFI itu, EFI Tenas ya terutama, lebih senang ketika nggak tahu yang mengarahkannya ke sana gitu, saya kurang paham. Cuman lebih banyak kita bicaranya di pengolahan citra digital atau di text mining gitu. Jadi kita lebih banyak bicara di machine learning dan deep learning. Padahal sebetulnya wawasannya nggak hanya di situ saja gitu ya. Misalnya boleh Anda misalnya ini kalau untuk data tertentu saya mengembangkan misalnya indeks-indeks tertentu supaya lebih efisien pencarian, lebih efisien misalnya untuk penyimpanan data dan sebagainya gitu ya. Ini model dan jenisnya banyak banget sebetulnya. Ini Anda bisa kembangkan gitu ya. Dan ini masih jarang banget yang mau meneliti khusus tentang indeks. Padahal itu IF banget gitu ya. Nah itu sebetulnya indeks ini Anda bisa kembangkan lagi. Nah barusan mungkin karena ya waktunya terbatas dan memang Anda presentasikan gitu, ada mungkin beberapa yang penjelasannya sudah bagus, ada beberapa yang mungkin masih agak bingung menjelaskannya gitu ya, masih sangat teori. Padahal sebetulnya harusnya di penjelasan itu kita bisa melihat bagaimana cara bekerjanya. Kayak contoh misalnya tadi ada B3 gitu ya. Nah itu tidak hanya teorinya tapi nanti kita lihat implementasinya seperti apa. Ya, ditambah misalnya bagaimana cara nanti kita meng-create indeksnya untuk tabel-tabel tertentu untuk kepentingan bisnis proses tertentu gitu ya. Nah, itu hanya pengantar indeks dari saya. Kita sudah jam 3 ya. Tadinya saya pengen ada beberapa yang diulang tapi mungkin waktunya tidak mencukupi. Nah, kalau sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Kalau anak-anak, silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu, maaf, belum presentasi, Ibu. Ya, presentasinya nggak semuanya ya. Oh. Oke, Ibu. Ya. Kamu mau presentasi, Vin? Ya, Ibu nanya aja, kirain semuanya. Ya, oke. Karena waktunya ya, Vin, harusnya semuanya sih. Karena ini saya gabung ya. Mohon maaf. Maaf, Bu, mau nanya. Ya, Mangga. Ya, Novel, kenapa, Val? Kalau materi UASnya dari mana, Bu ya? Oke. Gini anak-anak, seperti yang saya janjikan di awal perkuliahan bahwa biasanya sih kalau UASnya basis data itu UASnya tidak tertulis ya, tapi UASnya kita hanya mensubmit proyek besarnya ya, tugas besarnya aja gitu ya. Nah, tapi ini mohon maaf nih karena dari sejak UTS saya sakit gitu ya, ada kelas tertentu yang bahkan nggak sempat ketemu secara offline gitu ya, online terus. Ini saya pikir kan hanya sebentar, tapi ternyata agak lama gitu dan berkelanjutan. Jadi mohon maaf. Mungkin kita agak merubah model model pengujiannya ya. Jadi UASnya nanti kita tertulis close book, tidak ada devices apapun. Jadi tidak ada laptop, tidak ada HP gitu ya. Dan biasanya kita menggunakan MySQL itu biasanya pakai laptop gitu ya. Kemudian Anda kerjakan di database-nya. Jadi kalau sekarang walaupun nanti permintaannya adalah Anda mengeluarkan sintak-sintak SQL tapi ditulis aja ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ujiannya tertulis, materinya mulai dari kita bicara SQL ya, DDL, DML gitu ya.
di CLD kita nggak sempat bahas. Kemudian kita bicara normalisasi, jadi nanti ada soal normalisasi, ada store prosedur dan trigger, kemudian ada indeks. Jadi semua yang kita pelajari setelah UTS itu ujiannya tertulis. Karena kita nggak sempat UTS 2 juga ya kemarin ya. Nah, biasanya hands on langsung untuk SQL itu di UTS 2. Dan yang terakhirnya itu hanya kita melampirkan project aja. Gitu ya, tapi karena ini di luar skenario, jadi agak berbeda sekarang untuk ujian akhirnya. Gitu ya, menjawab nggak Noval? Menjawab, Halo? Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Nah, ujiannya kalau nggak salah hari Senin jam 11 ya. Kemudian gini, mengenai tugas ya, untuk tambahan nilai, karena kita nanti kan ada, kemarin baru saya inputkan itu baru SC1 sama SC2 ya. Padahal kita ada SC3, SC4, SC5. Nah, itu untuk menutupi kekurangan nilai-nilai itu, maka saya memberikan tugas untuk masing-masing kelas. Itu tugasnya nggak besar sih sebenarnya. Jadi gini, nanti masing-masing kelompok di setiap kelas itu saya minta untuk membuatkan video ya. Jadi tugas besar proyeknya nggak jadi gitu, karena kalau proyek besar itu sebetulnya memerlukan asistensi gitu ya, bimbingan. Jadi ketika Anda meng-create dan sebagainya itu biasanya secara offline gitu ya. Ketika selesai kita membahas materi, kita biasanya asistensi untuk proyeknya gitu ya. Nah, karena tidak memungkinkan waktunya, jadi kalau proyek kan perlu waktu agak panjang sebetulnya ya. Jadi mungkin proyeknya kita drop. Nah, kita untuk penggantinya, jadi saya minta Anda membuatkan materi pembelajaran berupa video ya untuk masing-masing kelompok. Materinya apa? Materinya dari awal belajar kita, mulai dari apa itu database sampai barusan indeks. Gitu ya. Nah, materinya kebagian apa, kelompok apa, kebagian apa, itu nanti saya mohon bantuan masing-masing KM kelasnya ya. Di sini ada Billy, ada Opik, sama Martin ya. Jadi saya minta tolong untuk ketua kelasnya membagi kelompok apa, kebagian apa, jadi jangan sampai sama gitu ya. Jangan sampai di satu kelas itu ada kelompok yang membahas materi yang sama. Nah, untuk nanti hasilnya itu Anda taruh di drive ya. Simpan di drive, jangan di YouTube dulu ya, karena yang sudah-sudah begitu langsung di YouTube itu banyak yang sebenarnya belum kita kise ya. Jadi banyak yang salah. Kalau salah nanti kalau udah ditonton orang kita mislead orang ya, jadi mengajarkan orang hal yang salah gitu ya. Jadi memang harus dilihat dulu betul atau enggak materinya, nanti baru bisa kita upload. Kemudian gini, jadi saya nggak mau nanti Anda bikin videonya ngasal gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, Anda bikin video seperti Anda bikin menjelaskan menggunakan PPT, kemudian Anda jelaskan gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi gimana caranya membuat video pembelajaran yang nanti ketika orang nonton tuh asik gitu, enak gitu ya. Mengenai durasi itu silahkan terserah Anda, tidak terlalu panjang tapi tidak terlalu pendek juga. Tapi yang penting satu bahasan itu bisa dimengerti orang gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah isinya benar gitu ya, jangan salah ngejelasinnya. Itu kemudian mengenai misalnya apakah Bu harus ada mukanya atau enggak, itu memang enggak, terserah gitu ya. Ada kayak Indra, kalau Indra kan orangnya malu-malu gitu ya, jadi nggak mau kelihatan gitu ya Indra ya. Boleh misalnya nggak ditampilkan orangnya juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau Martin kan senang show off misalnya ya Martin ya, aku mau kelihatan mukanya ya mangga aja gitu ya. Atau misalnya kalau Riko lebih seneng dia banyak animasi dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Ya semakin kreatif semakin bagus gitu ya. Jadi mohon nanti
bikin bikin videonya yang bagus, yang keren lah gitu. Jadi asik gitu ya nontonnya. Jadi nanti itu akan sangat berguna ketika kita membuat pembelajaran gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini mengenai deadline nih ya. Kita ujian hari Senin, berhubung perlu waktu Anda, kita banyak ketinggalan ya sebetulnya, mohon maaf. Karena waktunya yang agak mepet, itu biasanya masa pemasukan nilai itu 5 hari kerja. Jadi kalau kita ujiannya hari Senin, maka nanti saya harus menginputkan nilainya juga di hari Senin minggu berikutnya. Jadi mohon nanti si videonya harus sudah selesai di hari Jumat. Jadi saya kasih waktu sampai hari Jumat. Ya, supaya nanti hari Jumat bisa saya lihat. Hari Sabtu Minggu nanti saya Sabtu Minggu saya kalkulasi dulu nilai-nilai Anda gitu ya. Nah, nanti sebelum saya posting mungkin si nilainya akan saya akumulasi dan akan saya share dulu sebelum saya posting di Sikat ya. Saya akan share dulu di masing-masing grup kelas. Anda cek dulu. Kalau ada yang mau protes silahkan. Ya, kita penilaiannya sebetulnya transparan. Kalau Anda ada yang mau protes silahkan, tapi nggak bisa pakai kekerasan. Apalagi Indra bawa-bawa golok, nggak boleh Indra ya. Kalau misalnya ada yang mau protes sebelum diposting, mangga silahkan ya. Tapi kalau sudah diposting, saya khawatir ketika harus perubahan nilai itu ternyata prosesnya bisa sih harusnya gitu, ada prosedurnya. Cuman pengalaman saya kemarin beberapa semester kemarin itu kayaknya agak sulit gitu ya untuk melakukan perubahan nilai. For some people gitu ya, nggak selalu susah gitu, tapi maksudnya perlu effort lah ya, agak ribet juga ternyata gitu. Jadi antisipasinya nanti nilainya akan saya keluarkan duluan sebelum saya posting di Sikat gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai ujian dan lain-lain, silahkan. Yang mau protes juga bisa duluan ya sebelum datanya diposting ya. Ibu mau nanya? Ya, mangga. Ya, Vin. Mau Ido dulu, mau Arvin dulu, Dok? Ya, silakan Arvin dulu. Ini Bu, untuk UAS nanti, untuk gambaran soalnya, kira-kira bakalan... Ini nggak jelas, Vin, gimana? Untuk nanti di UAS, untuk gambaran soalnya, untuk soalnya nanti itu bakal materi semua, kayak teori-teori yang kayak gitunya, atau sama yang kayak ngoding sintak SQL-nya juga? Atau Teori dan sintak. Teori dan sintak. Teorinya ya sedikit. Sebenarnya saya tidak pernah bicara teori. Kalau saya biasanya pertanyaannya bukan teori, tapi lebih bagaimana Anda mengerjakannya. Skill Anda bisa apa enggak? Kayak kemarin misalnya UTS ya. Saya kasih case, Anda desain. Silakan Anda desain. Gitu. Saya nggak pernah menampilkan teori. Jarang saya menampilkan teori. Mungkin sekarang ada beberapa teori, tapi mungkin lebih banyak ke how to-nya. Gitu ya. Kayak normalisasi saya nggak akan nanya apa itu first normal form, second normal form, third normal form, enggak. Tapi saya akan kasih satu tabel, silahkan Anda lakukan normalisasi seperti itu. Dan Anda harus jelaskan step by step-nya. Detailnya Anda harus jelaskan. Jadi kayak gitu si model data, model soalnya. Ya. Jadi nanti saya akan minta Anda, misalnya saya punya tabel yang tidak normal, ini silakan Anda lakukan normalisasi. Sampai ke level berapa, sampai ke tahapan berapa, gitu. Kalau untuk indeks, itu mungkin lebih ke agak teori gitu ya, kalau indeks. Karena kita memang ngebahasnya teori ya sekarang ya. Tapi kalau misalnya store prosedur dan trigger, itu mungkin saya akan minta Anda buatkan trigger atau store prosedur. Lebih ke sintaknya. Lebih ke sintak dan ke fungsi, gitu. Menjawab Arvin? Menjawab Bu, terima kasih Bu. Ya, mangga. Ya, tadi siapa yang raise hand? Satu lagi tadi siapa? Ya, Ridho, kenapa Dok? Ibu,
yang soal tugas video di kelas D kalau nggak salah itu tuh udah pernah ditugasin nih Bu yang bikin video ngebahas soal IRD sama TRD. Itu kan cuman itu ya. Nah ini kan kita keseluruhan materi gitu loh Dok. Beda lagi ya Dok. Yang dibagi. Keseluruhan materi nanti dibagi-bagi. Siap. Baik Ibu. Yuk. Ya ada lagi ya Nana. Ya Hendra. Izin Bu, ini Rainova. Ya, kenapa Ray? Kira-kira kapan dibagi materinya? Apakah malam ini atau besok? Materinya as soon as possible, yang responsible masing-masing KM-nya ya, Ray. Oh siap Bu. Oke. Terima kasih Bu. Presensi nggak ada ya Rangga, presensinya udah kemarin-kemarin ya, udah kita bereskan ya. Saya bereskan presensinya dulu, kasihan karena anak-anak takutnya ada yang kena presensi. Jadi hari ini mah free ya. Mau masuk mau enggak silahkan gitu ya, tapi ini untuk kepentingan Anda aja sih sebetulnya. Ya Rangga ya, terjawab ya. Hari ini nggak ada presensi. Oke, ada lagi anak-anak? Nggak ada? Oke, ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Ada materi yang belum saya sampaikan nggak? Kemarin tuh ada yang minta, tapi saya lupa itunya apa? Kelas B saya udah share ini nggak? Trigger dan store prosedur nggak? PPT kelas B. Sudah Bu. Udah. Kelas C udah belum? Sudah Bu. Kelas C udah belum? Yang trigger dan store prosedur udah? Udah saya share ya? Oke. Kelas D udah ya? Udah Ibu. Udah, oke ya. Berarti saya nggak punya utang materi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Silahkan. Cukup Bu. Cukup? Cukup Bu. Oke ya. Nah Nana, ini adalah perkuliahan kita terakhir di semester ini ya. Mohon maaf di luar rencana, qadarullah sayanya sakit, jadi terpaksa kita melakukan perkuliahannya secara online gitu ya. Bahkan kelas A dan kelas B itu nggak sempat ketemu sekalipun gitu ya. Kalau kelas C, kelas D sih ya kita ada kesempatan untuk ketemu offline ya, walaupun hanya 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 semester ke belakang ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, karena gini, basis data itu adalah basicnya ya. Kalau kita bicara informatika ini adalah ilmu dasar banget. Makanya adanya di semester 2, karena gini, ketika Anda menguasai basis data itu nanti sebetulnya Anda akan gunakan di mata kuliah yang lain. Ya, misalnya Anda bicara rekayasa web, Anda bicara OOP, objek pemrograman, kemudian ada mata kuliah nanti Anda di KP, ada di TA dan sebagainya, ini basis data kepake terus. Anda bikin terus gitu ya. Jadi harus benar bikinnya. Jadi jangan sampai misalnya udah keluar dari kelas basis data udah aja lupa, enggak bisa gitu ya. Dan jangan malu-maluin, misalnya saya kasih A di basis data, kemudian ketika Anda KP atau TA gitu, saya jadi penguji atau bahkan jadi pembimbing, kamu bikin ya kok kayak gini gitu. Jangan sampai ada keluar statement seperti itu. Jadi mudah-mudahan ilmunya nanti bisa Anda pakai ya. Terutama kalau misalnya ini spesifik kita bicara SQL ya. Kalau Anda mumpuni SQL-nya itu ketika Anda terjun di data science itu luar biasa dipakai banget gitu ya. Bahkan ketika nanti Anda interview itu biasanya suka ditesnya SQL gitu ya. Kalau SQL-nya jago, oke, itu biasanya keren gitu ya, enak banget gitu. Kalau kita mau merambahnya misalnya di data science. Karena data science itu nanti datanya ada yang structure, unstructured, dan
structure, unstructure, dan semi-structure gitu. Nah, yang structure itu kita bicaranya database. Database itu otomatis nanti untuk operasionalnya kita menggunakan SQL. Jadi ini pasti dipakai banget. Gitu ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa. Nah, cuman ini masalahnya kemarin waktu menjelaskan join tabel, ya kalau nggak salah saya serahkan ke Hani apa Syada gitu ya, yang jadi asisten. Nah, nggak tahu ini ilmunya tersampaikan atau enggak gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, Anda boleh tanya saya. Karena nanti di UAS juga itu dipakai. Dan ini join tabel biasanya jarang-jarang kita, kalau aplikasi itu hanya melibatkan satu tabel, pasti melibatkan banyak tabel gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan kalau barusan ada yang nanya kalau ujiannya apakah pakai laptop atau enggak, kita ujiannya tertulis ya tanpa laptop ya. Oke, ada kebayang nggak? Ya. Oke, Nana. Kebayang? Ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi sekali lagi apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk Anda bekerja maupun untuk mata kuliah lainnya ke depan. Gitu ya. Nah, karena ini pertemuan yang terakhir, barangkali ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Barangkali ada materi-materi yang kurang baik tersampaikan atau bahkan belum tersampaikan, itu juga mohon dimaafkan karena sebetulnya itu hak Anda untuk mendapatkan pembelajaran gitu ya. Terima kasih sudah menjadi mahasiswa yang ikut berpartisipasi, artinya nggak pasif gitu ya. Kalau Anda kuliah itu memang harusnya ikut terlibat supaya pembelajarannya optimum. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat bekerja, selamat ujian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Ini di hari libur pun kita tetap melakukan perkuliahan. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mangga.